Apakah dominasi dolar Amerika sedang menuju akhir? Lebih dari 70 negara kini aktif mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dunia sedang menyaksikan gelombang besar dedolarisasi. Apa dampaknya bagi sistem keuangan global? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Dedolarisasi adalah proses mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Sejak akhir Perang Dunia II, dolar mendominasi perdagangan global, investasi, hingga cadangan devisa. Tapi sekarang banyak negara mulai mencari alternatif. Mengapa? Karena ketergantungan terhadap dolar membuat negara lain rentan terhadap kebijakan ekonomi dan suku bunga dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Di Asia, tren dedolarisasi dipelopori oleh negara-negara ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan Cina dalam forum ASEAN Plus 3. Mereka sepakat memperkuat mekanisme pembiayaan regional berbasis mata uang lokal, terutama yuan. Indonesia termasuk di dalamnya, mendorong transaksi lintas batas dengan mata uang lokal melalui inisiatif Local Currency Settlement. Cina bahkan kini menyumbang 47% dari volume perdagangan global dengan mata uang yuan. BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan semakin aktif menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan bilateral. Brazil misalnya telah membuka bank keliling yuan untuk memfasilitasi transaksi dengan Cina. Sementara itu, Iran dan Rusia telah resmi menghapus dolar dari perdagangan bilateral dan hanya menggunakan rubel dan rial. Di kawasan persemakmuran negara-negara merdeka, 85% transaksi lintas batas telah dilakukan dengan mata uang lokal. Di Eropa, dedolarisasi juga mulai dibahas secara serius. Beberapa pejabat bank sentral mulai mempertanyakan ketergantungan pada dolar dan The Fed. Meskipun belum se-ekstrim Asia atau BRICS, ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada dolar mulai goyah, bahkan di antara sekutu tradisional Amerika Serikat. Menurut Deutsche Bank, tren ini bisa menyebabkan pergeseran besar dalam aliran modal global. Penurunan kepercayaan terhadap utang Amerika Serikat ditambah dengan penurunan peringkat dari Moody's, memperburuk sentimen terhadap dolar. Goldman Sachs memprediksi nilai dolar akan terus melemah jika dedolarisasi meluas. Ini bisa menurunkan daya beli Amerika Serikat dan membuat biaya impor lebih mahal, bahkan memicu inflasi global. Apakah ini akhir dari dominasi dolar? Belum tentu. Tapi yang jelas dunia sudah bergerak menuju sistem keuangan multipolar, di mana tidak ada satu mata uang yang dominan. Negara-negara mulai menyeimbangkan kekuatan, mencari kemandirian finansial, dan mengurangi resiko politik dan ekonomi dari satu negara saja. Dalam hal ini, Amerika Serikat. Dedolarisasi adalah sinyal perubahan besar di dunia keuangan global. Munculnya kekuatan baru, sistem baru, dan mata uang baru akan terus menggeser peta geopolitik dunia. Apakah ini peluang atau ancaman bagi Indonesia atau negara lain?